Tainan Transfer Station dibangun dengan rangkaian 64 kontainer, diprediksi mulai dioperasikan pada Desember tahun ini, namun tidak sedikit masyarakat yang meragukannya. Stasiun yang memiliki desain unik ini tahun lalu sempat meraih Quality Award for Public Construction dan tahun ini menjadi karya perdana Taiwan dalam bidang sarana transportasi yang berhasil masuk dalam nominasi World Architecture Festival, ajang paling bergengsi untuk dunia arsitektur. 对啊，还不错，蛮有亮点的。以台南大部分大家都以古迹为印象的话，我觉得这是一个新兴不错的设计啊。那其实今年这个奖总共在那个交通运输类全球有9项的作品入围，那台湾唯一代表台湾入围的就是我们的台南转运站，我们很高兴。 Walau belum diresmikan, namun telah mengundang perhatian halayak umum, termasuk dana yang digelontorkan sebanyak 120 juta dolar Taiwan hanya dengan berbahan kontainer, sistem antrian taksi, dan lainnya. Karena jeda waktu penggunaan semakin dekat, maka banyak warga yang juga menaruh harapan besar dari stasiun ini. Departemen Transportasi menyebutkan bahwa total luas TTS adalah 2,6 hektar karena berdiri di atas bekas lokasi instansi di masa dinasti Qing. Guna mengurangi pengrusakan terhadap peninggalan sejarah, maka baru diusung program pembangunan yang lebih sederhana dan ringan. Bahan material ramah lingkungan dipadukan dengan kerangka besi dan kontainer, menyatu menjadi stasiun utama. Mungkin juga dengan alasan demikian, maka berhasil masuk dalam nominasi. Banyaknya objek wisata di kawasan Luku Nantau, sehingga setiap memasuki masa liburan selalu timbul kemacetan mobil yang berkepanjangan. Setiap distrik wisata dipenuhi oleh pengunjung, selain menimbulkan polusi suara, juga mencemari udara. 过多的人潮造成地方一些环境还有一些设施的破坏，让我们地方政府无力去负担这些的维护。 Tiga kawasan taman yang sangat populer yaitu Taman Sitou, Theta Tea Garden, dan Phong Quang Bird and Ecology Park. Tahun 2016 jumlah pengunjung untuk Sitou saja sudah tercatat 1,61 juta orang. Tahun 2017 naik 1,67 juta orang. Tahun 2018 naik 1,7 juta orang. Terlebih pada saat liburan musim panas. Juli 2018 tercatat sebanyak 195.000 orang dan pada Agustus, September masing-masing telah menembus angka 160.000 orang. 对他们生活上其实也造成一些不方便，所以赞成会一点点给他们是应该的。 Pihak Pemda setempat menjelaskan dampak pengaruh terparah adalah pada bagian transportasi di sekitarnya, mempengaruhi kehidupan warga di mana mobil dan manusia menumpuk menjadi satu. Selain jalan raya yang kerap terkikis rusak, kini masih memberikan efek negatif lainnya, termasuk polusi suara, dan ini menjadi beban besar bagi ekosistem setempat. Jika usungan penarikan pajak diloloskan, maka akan digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di kawasan wisata. Kini peraturan telah diloloskan oleh instansi pedesaan dan akan mengajukannya ke pemerintah Kabupaten Nantau untuk ditindaklanjuti. Pemkab Nantau menyambut positif usulan tersebut dan telah diajukan ke Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Jika diloloskan, maka Lugu akan menjadi lokasi wisata pertama di Taiwan yang memberlakukan pemungutan pajak tambahan wisata. Sebelum rapat sidang Dewan HAM PBB ke-41 berakhir tanggal 12 Juli, ada 22 duta besar dari negara anggota yang bersamaan menulis surat imbauan kepada daratan Tiongkok berkenan dengan kamp rehabilitasi Xinjiang untuk menghentikan tindakan penahanan besar-besaran terhadap suku Uighur. Pejabat Kementerian Luar Negeri menjelaskan, kali ini hanya dapat menggunakan surat pernyataan umum saja dan bukan melalui surat pernyataan resmi atau cara yang diharapkan oleh para aktivis untuk pengambilan keputusan. Ini dipertimbangkan mengingat banyak negara yang khawatir akan gejolak ekonomi dan politik yang bisa terjadi di Tiongkok. Tahun 2016, Amerika juga sempat mengangkat isu serupa kepada pihak daratan Tiongkok, namun saat itu hanya didukung oleh 12 negara. Pihak Tiongkok selalu menjelaskan jika kamp rehabilitasi tersebut adalah sebuah pusat pelatihan keterampilan pekerjaan semata, sehingga mampu memangkas paham ekstrim dan melatih keterampilan yang baru. Agustus lalu, pihak OHCR juga menerima laporan yang dapat dipercaya, yang menyebutkan bahwa ada sekitar 1 juta orang, bahkan banyak komunitas muslim yang bersama-sama merestrukturasi sistem, memaksa suku Han untuk menggunakan kebudayaan dan bahasa mereka. Pemerintah daratan Tiongkok saat menghadapi berbagai keraguan dari negara lain justru mengundang para wartawan, namun tetap saja tidak dipercaya karena akhir surat tersebut menuliskan meminta daratan Tiongkok untuk mengizinkan PBB dan pengamat independen internasional lainnya untuk melakukan pendekatan yang lebih berarti di Xinjiang.